وفضيلة الأمراء الكرماء وجميع الحاضرين والحاضرات الأحباء الأعزاء رحمكم الله. في هذه المناسبة وفضيلة الأمراء الكرماء وجميع الحاضرين والحاضرات الأحباء الأعزاء رحمكم الله. في هذه المناسبة السعيدة وبمثل هذا الاجتماع المبارك لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أمرنا بالتقوى فقال تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبيكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا جميعا وأن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Kepada para habaib, para ulama yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu kita doakan, semoga para habaib dan para ulama kita senantiasa mendapatkan kekuatan istiqamah di jalan Allah, diberikan kemenangan dalam setiap langkah perjuangan dakwahnya, dan diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa salam penghormatan ini kita sampaikan kepada segenap jajaran umara, sipil TNI maupun Polri-nya yang juga selalu kita doakan agar segenap para pemimpin kita senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan hidayah sehingga menjadi pemimpin yang beriman dan bertakwa, yang cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, yang cinta kepada negeri dan rakyatnya, yang selalu dalam bimbingan Allah dan lindungannya untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan secara khusus salam penghormatan ini kita sampaikan kepada segenap jajaran panitia penyelenggara yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini, yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan harta bendanya untuk mensukseskan daripada pengajian ini. Teristimewanya untuk keluarga besar dari almarhum wal maghfurullah Haji Muhammad Soeharto dan istri almarhumah Ibu Tin, kita doakan semoga almarhum Haji Muhammad Soeharto beserta istri segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala kesalahannya dimaafkan, diampuni oleh Allah, dan kelak dimasukkan ke dalam surganya, serta anak-anak yang ditinggalkannya, putra putri, cucu dan seterusnya senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu kita sampaikan terima kasih banyak kepada segenap keluarga besar daripada almarhum Haji Muhammad Soeharto yang pada malam hari ini hadir bersama kita di tempat ini. Ada Mbak Tutut, ada Mbak Titi, ada Mbak Mamik, dan di samping saya duduk yaitu Mas Tommy Soeharto. Kita doakan mereka semua senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan hidayah
agar menjadi putra-putri almarhum sebagai anak-anak yang sholihin dan sholehat, mukminin dan mukminat, mubarakin dan mubarakat. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, di sini hadir begitu banyak para habaib, para alim ulama, para kiai, para sepuh kita. Di ujung sana ada orang tua kami tercinta, yaitu Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi, pimpinan daripada Islamic Center Indonesia Kuitang. Kemudian di sini juga ada Kiai Haji Abarodul Bahar, putra daripada Mama Bakri, seorang ulama yang juga dikenal sebagai pejuang dari Bogor. Kemudian di sini juga hadir bersama kita, yaitu tadi sudah memimpin dzikir bersama kita Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Begitu juga barusan yang sudah menyampaikan tausiahnya yang begitu indah, singkat, padat, ringkas, jelas, penuh dengan mutiara hikmah, yaitu Kiai Haji Abdullah Gimnastiar yang akrab dipanggil AA Gim. Dan di sini masih banyak kiai-kiai, habaib-habaib yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama-nama mereka karena banyaknya, tapi tidak sedikit pun mengurangi rasa cinta dan mahabbah kita kepada para ulama. Mudah-mudahan cinta kita kepada para habaib dan ulama lebih disuburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga duduk bersama kita tokoh-tokoh nasional. Saya lihat di samping sana ada yaitu Bang Akbar Tanjung, begitu juga Bang Fuad Bawazir, dan masih ada yang lain-lainnya. Dan tidak terkecuali di sini ada pimpinan Ar-Rabitatul Alawiyah, yaitu pimpinan daripada para habaib senusantara, yaitu Al-Habib Zain bin Smith yang duduk di samping saya. Dan teristimewa tentunya yaitu bintang kita pada malam hari ini yang menghibur kita dengan selawatnya, yaitu Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Saggaf. Kita doakan mereka semua hafidhahumullahu ta'ala wa ra'ahum, famatanallahu bituli hayatihim wa nafa'ana bi ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak boleh kita lupa calon gubernur kita dan calon wakil gubernur kita, Anies Sandi. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Siap rebut Jakarta? Siap. Siap rebut Jakarta? Siap rebut Jakarta? Takbir, sallu ala nabi. Testing, testing, 3. Lagi testing, Bu. Testing, testing, 3. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan kepada kita. Yang penting niatkan ikhlas untuk mencari ridha Allah. Nah baiklah ibadallah, karena waktu sudah mulai larut malam, saya ingin ingatkan kepada diri saya khususnya dan kepada seluruh jamaah, kumpulnya kita di tempat ini adalah untuk memperingati satu peristiwa besar bagi bangsa Indonesia, yaitu peristiwa Super Semar, Surat Perintah 11 Maret. Kenapa saya katakan ini peristiwa besar? Karena Surat Perintah 11 Maret dikeluarkan oleh orang besar bangsa Indonesia untuk orang besar bangsa Indonesia. Dikeluarkan oleh Presiden Soekarno yang memberikan mandat kepada Presiden Soeharto melalui Surat Perintah 11 Maret tahun 1966 untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penyelamatan negara pasca terjadinya pengkhianatan PKI. Jadi langkah Bapak Presiden Soekarno memberikan kuasa kepada almarhum Bapak Presiden Soeharto merupakan langkah yang tepat, karena negara dalam keadaan darurat akibat pengkhianatan yang dilakukan oleh PKI. Alhamdulillah. Dan Presiden Soeharto yang menerima mandat tersebut, yang menerima kuasa tersebut,
yang menerima amanat tersebut telah menjalankannya dengan penuh tanggung jawab, di mana di bawah surat perintah 11 Maret tersebut Bapak Presiden Soeharto telah mengambil langkah-langkah yang tegas, langkah-langkah yang tanpa kompromi, langkah-langkah yang manfaat berguna bagi bangsa Indonesia dengan membubarkan PKI. Takbir. Allahu Akbar. Bagus tidak? Bagus. Bagus tidak? Bagus. Takbir. Oh. Saya mau tanya kepada semua umat Islam di sini, siapa dulu yang membantai ulama? Siapa yang membantai santri? Siapa yang membakar pondok pesantren? Siapa yang membunuh para jenderal? Siapa yang khianat kepada NKRI? Maka itu saya mau tanya semua, Presiden Soekarno memberikan surat kepada Pak Harto untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi atau mengendalikan keamanan di Indonesia. Bagus tidak? Tepat tidak? Takbir. Allahu Akbar. Nah, kemudian Bapak Presiden Soeharto mengambil langkah tegas dengan membubarkan PKI dan melarang PKI serta memberantas PKI sampai akar-akarnya. Bagus tidak? Dukung tidak? Takbir. Jadi kalau saat ini PKI coba-coba bangkit kembali, saya mau tanya, siap ganyang PKI? Siap perang lawan PKI? Siap angkat senjata hancurkan PKI? Takbir. Siap bela agama? Siap bela NKRI? Takbir. Sallu ala Nabi. Karena itu bagi saya dan juga bagi para ulama, Bapak Presiden Soekarno maupun Bapak Presiden Soeharto, dengan segala lebih dan kurangnya, dengan segala keistimewaan maupun kekurangannya, mereka telah berjasa besar bagi bangsa Indonesia dan patut untuk kita apresiasi, kita hargai, kita hormati, dan selalu kita kenang segala jasa-jasanya. Betul? 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 Nah, karena itu pada malam hari ini kita kumpul di tempat ini, saudara, salah satunya adalah untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah atas keberhasilan yaitu almarhum Bapak Presiden Soeharto dengan surat perintah 11 Maret tersebut, yaitu mengatasi pemberontakan PKI yang terjadi di mana-mana tempat, yaitu pada sepanjang tahun 1965 sampai 1966. Karena itu kumpulnya kita di tempat ini, kita ingin menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah sekaligus untuk menyatakan rasa terima kasih kita kepada Presiden Soeharto maupun bapak-bapak kita yang lainnya telah mendahului kita, yang dulu semua telah berjasa membasmi PKI. Betul? Andai kata PKI tidak dibasmi, PKI tidak diberantas, saudara, belum tentu malam hari ini kita kumpul di tempat ini. Belum tentu hari ini kita bisa bertablik akbar seperti ini. Belum tentu Islam bisa seperti yang kita lihat saat ini. Betul? Betul? Kalau gitu saya mau tanya, kalau gitu almarhum Bapak Presiden Soeharto, saudara, berjasa tidak? Berjasa tidak? Patut kita terima kasih tidak? Patut terima kasih tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. Karena itu malam-malam hari ini, saudara, saya ingin informasikan kepada Anda, ini yang hadir di Atin pada malam hari ini bukan ribuan lagi, bukan ratusan ribu lagi. Tadi saya begitu keluar pintu tol Taman Mini, itu sudah tidak bisa jalan lagi. Semua diisi dengan manusia dan kendaraan di mana-mana. Ini bisa jutaan umat Islam yang hadir, saudara. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Ini menunjukkan bahwa semangat kebersamaan umat Islam, semangat persatuan umat Islam, semangat persaudaraan umat Islam tidak bisa dirusak oleh siapapun, saudara. Siap bersatu, siap bersaudara, siap tetap berjuang, siap bela agama, siap bela negara. Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, karena itu, saudara, apa yang dipesankan tadi oleh Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, yaitu AA Game, betapa indahnya beliau meminta kepada kita semua untuk selalu berjuang, berusaha meningkatkan iman takwa kita kepada Allah.
Tadi di awal ceramah ini sudah saya bacakan ayatnya. Bagaimana Allah menyerukan kita untuk bertakwa kepadanya dengan sebenar-benarnya takwa. Dan bagaimana Nabi dalam hadisnya yang sudah kita bacakan tadi menyatakan bahwa takwa adalah himpunan segala kebaikan. Takwa adalah jawaban dari seluruh problematika kehidupan kita, saudara. Bahkan untuk negeri yang tercinta, sebagaimana kita ketahui peringatan Super Semar pada malam hari ini sekaligus kita gelar dalam bentuk zikir, doa, solawat untuk keselamatan negeri, untuk kesejahteraan NKRI. Betul? Saya mau tanya semua, mau NKRI sejahtera? Mau NKRI berkah? Betul? Nah, mari kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, saudara. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Luar biasa, saudara. Luar biasa informasi ilahi yang Allah sampaikan dalam ayat ini. Allah menyatakan walau anna ahlal qura, andai kata penduduk negeri-negeri amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakat, kata Allah, niscaya akan kami buka atas mereka, untuk mereka, bagi mereka barakat, aneka ragam keberkahan. Allah tidak hanya mengatakan barakah, tapi Allah menyatakan barakat, aneka ragam keberkahan. Minas sama'i wal ard, baik yang Allah turunkan dari langit maupun yang Allah keluarkan dari perut bumi, saudara. Luar biasa, Allah punya janji. Allah punya janji di mana negeri penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya pasti negeri tersebut diberkahi, saudara. Berkah buminya, berkah lautnya, berkah ekonominya, berkah politiknya, berkah pendidikannya, berkah keamanannya, berkah hasil buminya, berkah hasil hutannya, berkah hasil tambangnya, berkah kesehatannya, berkah segala-galanya. Kenapa saya berani mengatakan niscaya pasti? Sebab ini adalah janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah dan tidak akan pernah mengingkari janjinya, saudara. Jadi kalau Allah yang sudah janji, pasti akan terjadi, saudara. Jangan pernah ragu dengan janji Allah. Allah yang berjanji kepada kita semua. Manakala satu negeri beriman bertakwa kepada Allah, mayoritas penduduknya menjalankan hukum Allah, niscaya pasti negeri tersebut akan diberkahi oleh Allah, saudara. Amin ya rabbal alamin. Tapi sebaliknya, saudara, Allah menyatakan dalam ayat ini walakin kadzabu, akan tetapi penduduk negeri tersebut banyak yang mendustakan agama Allah. Kadzabu, banyak yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan perintah Allah, mendustakan hukum Allah. Kalau sudah seperti itu, apa kata Allah? Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Niscaya mereka kami siksa, mereka kami adab atas apa yang telah mereka perbuat, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dalam ayat ini ada janji dan ada ancaman, saudara. Ada wa'ad, ada wa'id. Allah janji kalau penduduk satu negeri termasuk NKRI beriman bertakwa kepada Allah, niscaya negeri tersebut termasuk NKRI pasti akan menjadi negara yang diberkahi, saudara. Berkah semua aspek kehidupannya. Tapi sebaliknya, kalau penduduk negeri tersebut tidak beriman, tidak bertakwa kepada Allah, selalu dan selalu durhaka kepada Allah, selalu dan selalu menentang hukum Allah, selalu dan selalu melanggar aturan Allah, maka Allah akan berikan azab, Allah berikan siksa, Allah turunkan
saudara, termasuk NKRI. Maka itu kata kuncinya jelas. Mau NKRI berkah, kata kuncinya adalah iman takwa kepada Allah. Ini harga mati. Ini nggak bisa ditawar, saudara. Ini nggak bisa dikompromikan. Ini janji dan ancaman Allah. Bertakwa berkah, tidak bertakwa celaka. Ini janji dan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi saya mau tanya sekali lagi, mau NKRI berkah? Mau NKRI aman? Mau NKRI sejahtera? Kuncinya siap bertakwa kepada Allah. Betul. Takbir. Mal murad bittaqwa. Apa sih maksudnya takwa, saudara? Takwa itu dalam definisi yang paling sederhana yang disampaikan oleh para ulama salaf maupun khalaf, yaitu imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi ibtigha'a mardatillahi subhanahu wa ta'ala. Artinya menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya semata-mata hanya untuk mengharapkan ridha Allah. Jadi kalau kita mau bertakwa kepada Allah, simple, jalankan saja perintah Allah, tinggalkan saja larangan Allah, selesai. Itu takwa, saudara. Laksanakan perintah Allah hanya untuk mencari ridha Allah, tinggalkan semua larangan Allah semata-mata karena takut kepada Allah. Kalau itu kita lakukan, itulah makna takwa yang sebenarnya, saudara. Maka itu saya mau tanya sekali lagi semua di sini, mau NKRI berkah? Betul? Kalau begitu siap bertakwa? Siap bertakwa? Jadi mulai malam hari ini, saudara, yuk mari. Mari, saudara, apa saja yang Allah suruh kerjakan. Allah perintahkan kita sholat, ya sholat dong. Allah perintahkan kita zakat, ya zakat dong. Allah perintahkan kita untuk puasa Ramadan, ya puasa dong. Allah perintahkan kita haji, ya haji dong. Allah perintahkan kita untuk menghormati kedua orang tua, berbakti kepada orang tua, ya berbakti dong. Allah memerintahkan kita untuk menghormati ulama, memuliakan ulama, ya muliakan dong. Allah memerintahkan kita, saudara, untuk berakhlakul karimah, ya berakhlakul karimah dong. Allah memerintahkan kita untuk memilih pemimpin muslim yang beriman, ya pilih dong pemimpin muslim, saudara. Takbir. Allahu Akbar. Siap bertakwa, siap bertakwa, siap sholat 5 waktu, siap zakat harta, siap puasa Ramadan, siap laksanakan haji. Betul, betul. Siap pilih pemimpin muslim. Siap. Takbir. Allah. Itu namanya takwa.